Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seprim Armando dari Ilmu Komunikasi 3A. Saya akan membacakan soal UTS Komunikasi Lintas Budaya beserta jawabannya. Nomor 1. Apa yang Anda pahami tentang komunikasi lintas budaya? Komunikasi lintas budaya adalah suatu proses pertukaran pikiran dan makna antara orang-orang yang berbeda budaya atau pertukaran makna yang berbentuk simbol-simbol yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda latar belakang budayanya. Nomor 2. Apa yang Anda pahami tentang sejarah? Bagaimana kaitannya dengan kebudayaan? Jelaskan beserta contohnya. Jawabannya, hubungan antara sejarah dengan budaya tidak bisa dipisahkan keduanya. Ibarat dua sisi koin, sejarah adalah proses manusia mengenal lingkungan dari masa lalu untuk masa depan. Lalu hasil dari pengamatan tersebut menjadi budaya yang melekat pada para pelakunya, maka akan nampak aneh bila keduanya dipisahkan. Bagaimana mungkin ada hasil bila tidak ada proses? Jika perlu kiranya kita merenungkan sejenak akan apa yang ada di sekitar kita. Apa yang telah ada di tengah kita pasti punya awalan dan maksudnya tersendiri. Peninggalan itu bisa berupa barang, gagasan, maupun kearifan yang telah mengalami perkembangan zaman dari generasi ke generasi. Contohnya prasasti, patung, candi-candi seperti Candi Prambanan, Candi Borobudur, kerajaan-kerajaan seperti Kerajaan Demak Islam. 3. Jelaskan bagaimana agama Islam memandang kematian dan kaitannya dengan perilaku kebudayaan. Kematian merupakan satu peristiwa yang tidak bisa dihindari oleh setiap orang baik. Itu seorang nabi, filosof, agamawan, ateis, cendekiawan, dan masyarakat awam. Pada umumnya, kematian akan senantiasa menanti kapan waktunya akan tiba dan di mana kematian itu akan menjemput. Dalam sejarah kemanusiaan, terkadang manusia menghadapi kematian dengan cara yang sangat beragam karena kematian tidak bisa diprediksi oleh siapapun kecuali Tuhan. 1. Karena kematian merupakan bentuk perubahan keadaan sosial dari alam fisik ke alam metafisik. Kebudayaan yang beragam, baik yang berbentuk materi maupun imateri, yang menunjukkan arti penting bagi masyarakat serta memiliki makna luas, baik dari segi penafsiran maupun perwujudan. Budaya lokal yang berlainan. Adat adalah salah satu perwujudan lokal yang menunjukkan arti penting dari suatu daerah dengan daerah lainnya. Ekspresi adat tidak sama dan bervariasi dari setiap komunitas. Hefner dalam Ernie Budiawanti mengemukakan bahwa adat memiliki berbagai macam penggunaan regional. Keanekaragaman adat tersebut merupakan simbol-simbol perbedaan budaya sebagai sumber ciri khas setiap masyarakat. Pada hakikatnya, kehidupan sosial di masyarakat tidak lepas dari hasil-hasil kebudayaan yang berjalan dan berlaku di masyarakat itu tersendiri. Masyarakat adalah manusia yang hidup bersama di suatu daerah atau wilayah tertentu dan menghasilkan kebudayaan. Kedua duit tunggal yang tidak dapat dipisahkan dilihat dari interaksi masyarakat sebagai ajang kebudayaan dan dilihat dari manusianya sebagai anggota masyarakat merupakan pelaku kebudayaan, sedangkan kebudayaan hasil budidaya masyarakat. Nomor 4. Identitas memiliki sisi gelapnya. Salah satunya ialah rasisme. Jawab. Jelaskan apa yang dimaksud dengan rasisme beserta contohnya. Rasisme adalah pandangan terhadap ideologi atau paham yang dianut oleh masyarakat yang menolak atau tidak suka pada suatu golongan masyarakat tertentu yang biasanya berdasarkan rasnya, derajat, dan lain sebagainya. Contohnya masyarakat Cina di Indonesia. Warga negara Cina menjadi salah satu tindakan rasisme yang kerap ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Biasanya tindakan ini timbul karena memanggap Cina sebagai penjajah lantaran lebih sejahtera dalam
segi perekonomian, padahal jika pengambil dampak positifnya, masyarakat kita bisa mencontoh etos kerja yang dimiliki. Nomor 5. Salah satu tujuan komunikasi lintas budaya ialah mengurangi tingkah ketidakpastian. Menurut Anda, bagaimana cara mengatasi ketidakpastian dalam suatu interaksi individu yang berbeda budaya? Jelaskan beserta contohnya. Jawabannya, kemajemukan yang ada pada kehidupan manusia, keanekaragaman manusia dapat dibedakan berdasarkan suku, bangsa, agama, jenis kelamin, ras, dan sebagainya. Sebagai manusia, kita telah dibekali dengan berpotensi untuk saling berkomunikasi dan berinteraksi dengan yang lainnya. Manusia pada dasarnya memiliki dua kedudukan dalam hidup di dunia ini, yaitu sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial. Sebagai makhluk pribadi, manusia mempunyai beberapa tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai, di mana masing-masing individu memiliki tujuan dan kebutuhan yang berbeda-beda dengan lainnya. Sedangkan sebagai makhluk sosial, individu selalu ingin berkomunikasi, berinteraksi, beradaptasi, dan hidup dinamis bersama orang lain di sekelilingnya. Contohnya, tidak membedakan ras dalam suku atau daerah manapun dan tidak bersikap rasisme terhadap suku yang berbeda.